Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo netizen Wah, suara.com, bersama saya Umi Hadia Saleh. Hari ini kita akan membahas soal Anti Corruption Film Festival 2021 atau ACFest 2021. Dan ACFest itu kita ketahui adalah ajang festival film anti korupsi yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yakni PLT Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Mbak Niken Aryati. Nah, untuk lebih lanjut kita akan ngobrol-ngobrol apa sih itu Akfest itu. Oke, kita persilakan untuk waktu dan tempatnya. Sebelumnya saya sapa dulu Mbak Niken. Halo Mbak Niken, selamat siang. selamat siang Mbak Umi. Selamat siang Nah, semuanya. semoga sehat-sehat ya Mbak. Ya, Alhamdulillah. mungkin silakan Mbak Niken bisa ngobrol-ngobrol atau sharing atau berikan penjelasan tentang Akpes 2021. Silakan Mbak Niken. Oke, ya, makasih Mbak Umi. Baik, teman-teman semua, Bapak Ibu semua, gitu ya. Eh, Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat buat semuanya. Jadi tadi sudah disampaikan, memang setiap tahun ini sudah tahun ke-7 KPK menyelenggarakan Anti Corruption Film Festival, gitu ya. Dan alhamdulillah kemarin sudah diumumkan para pemenangnya. Jadi Akfest ini adalah salah satu bentuk apa ya, trigger KPK atau salah satu bentuk upaya KPK untuk mendorong menstimulan kreasi karya anak muda gitu ya untuk bisa berpartisipasi, tidak hanya anak muda sih, maksudnya seluruh masyarakat Indonesia gitu ya, untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi dan kampanye anti korupsi. Dan supaya masyarakat juga bisa paham bahwa yang disebut dengan apa ya, korupsi itu tidak hanya ke pegawai negeri atau tidak hanya ke ASN, tidak hanya ke pejabat gitu, tapi juga masyarakat bisa punya perilaku yang koruptif yang harus kita jaga dan apa namanya untuk Indonesia yang lebih bersih. Dan itu akan lebih mudah disosialisasikan kalau medianya media yang gampang dicerna. Salah satunya adalah melalui film gitu ya. Pertama, dengan adanya film kita bisa mendorong sineas-sineas muda atau pekerja-pekerja seni gitu untuk berpikir eh, kreatif, ide apa yang bisa disumbangkan. Pada saat berpikir kreatif itu kan sebenarnya menggali juga dan ikut terlibat. Ibaratnya kalau misalkan sebagai aktor atau sebagai sutradara atau produser sudah mensuarakan film anti korupsi gitu, masa sih korup juga gitu. Itu satu. Kemudian dengan film kita bisa menyuarakan lebih luas lagi, masyarakat lebih mudah apa namanya menangkap pesan-pesannya. Nah, dan sebenarnya yang disebut perilaku korupsi itu luas banget sehingga kita berharap dengan adanya Akves masyarakat mulai terbuka. Dan tentunya hasil dari Akves ini terutama yang kita dorong yang dibiayai KPK ini bersifat non-profit dan wajib disebarluaskan. Nah, kita berharap semua media punya keinginan ya kalau itu bisa silahkan di-download aja, kemudian bantu-bantu kita juga untuk share gitu ya film-film Akves supaya bisa dilihat. Ke depan sih kami di KPK punya cita-cita supaya ini bisa lebih go internasional gitu. Itu kurang lebih tuh seperti itu tuh Mbak Umi. Nanti mungkin bisa kita elaborasi lagi lah tambahan-tambahannya ya tentang apa itu Akves dan bagaimana yang sudah terlibat. Terus udah prok jadi apa filmnya gitu kan. Nah itu nanti kita sambil lanjutkanlah cerita-cerita kita. Siap, Mbak. Dan kalau untuk Akfest tahun ini 2021 ada nggak sih Mbak perbedaan gitu dari Akfest tahun-tahun sebelumnya? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk 2021 dan 2020 ini hampir sama ya karena kita masih dalam kondisi pandemi. Jadi ya memang banyak yang dilakukan secara online atau Zoom gitu. Tapi ternyata pandemi ini tidak mengurangi kreativitas dari teman-teman semua nih di seluruh Indonesia gitu ya. Bahkan kadang-kadang saya merasa ada blessingnya juga. Jadi kita lebih mudah ketemu. Dulu kan nggak kepikiran ketemu via Zoom dan harus offline dan seterusnya. Nah justru dengan adanya ini blessingnya gitu ya.
teman-teman dari luar Jawa itu bisa ikut berperan. Meskipun memang ada beberapa hal yang tidak maksimal karena susah ya ketemu langsung gitu pada saat movie camp-nya gitu. Tapi saya melihat hasilnya luar biasa sih, teman-teman bisa membangun ide cerita yang baik, memproduksi film-film yang lumayan bermutu gitu ya, meskipun banyak sineas-sineasnya yang masih baru, relatif baru ya. Nah, ini juga baik gitu. Nah, jadi memang harapannya tahun depan kita masih adakan lagi dengan yang lebih baik lagi dan sudah bisa dilakukan kegiatan secara offline. Cuma memang untuk yang tahun ini ide ceritanya makin kaya gitu ya, meskipun proposalnya tidak sebanyak tahun lalu, ada sedikit penurunan, tapi makin kaya, kemudian juga menurut saya kualitasnya juga semakin meningkat gitu untuk tahun ini. Dari saya pribadi sih melihatnya seperti itu. Mudah-mudahan ke depan semakin meningkat lagi kuantitas dan kualitasnya, harapannya gitu, dan kita juga berharap ini bisa disosialisasikan jadi dan bisa mendorong gitu teman-teman di seluruh Indonesia untuk ikut join nih di Akfest gitu. Karena macam-macam filmnya tuh nggak cuma film-film pendek dan film dokumenter, tapi juga ada vlog, juga ada film animasi. Buat yang punya bakat di animasi gitu ya, dicoba teman-teman yang di sekolah-sekolah seni gitu ya, atau yang punya bakat dan kreativitas sendiri. Terus juga buat vlog ini kan sebenarnya kita juga berharap ini kan gampang banget nih bikin vlog gitu, alat-alat yang sederhana bisa dan kita kasih apresiasi di situ. Nah, itu tuh harapannya semakin banyak lah teman-teman yang bisa ikutan di Akves ini gitu. Maksudnya jangan, oh karena saya nggak punya kamera atau apa dan lain-lain. Insya Allah kalau untuk ide cerita silahkan dikirimkan ide ceritanya ke kami. Kalau masuk ke dalam kami seleksi, kalau misalkan nanti masuk, kita KPK yang biayai filmnya gitu. Untuk bisa jadi sampai di filmnya. Itu. Berarti untuk Akves ini lebih ke intinya kampanye ya Mbak ya, media kampanye, nggak cuma korupsi uang, berarti banyak Iya, korupsi yang dilakukan banyak. masyarakat ya Mbak yang harus Iya. jadikan kampanye ya Mbak. Nyontek, bolos gitu kan, nilep uang SPP, uang kas kelas gitu kan bagian dari perilaku koruptif. Cuma karena memang nggak ketahuan, memang bukan penyelenggara negara, tidak terkait dengan APBN, jadi dia nggak masuk tindak pidana korupsi, tapi perilakunya perilaku koruptif gitu. Ini yang terlibat berarti umum ya Mbak ya, siapapun, Iya, mahasiswa. siapapun mau yang tidak ada ketentuan pemula, kalau tidak ada ketentuan juga harus yang harus yang sudah berpengalaman itu enggak, semua bisa. Silahkan gitu, silahkan aja berpartisipasi, kita membuka seluas-luasnya ke masyarakat umum nih mau. Kemarin vlog tuh ada yang anak SD juga ada. Untuk film cerita pendek juga dari produser dan sutradaranya teman-teman SMK itu ikutan ada juga. Yang profesional juga ada gitu. Dan dari Sabang sampai Merauke lah, insya Allah tuh dari Aceh sampai dengan ND sampai dengan NTT, dari Kalimantan Tengah sampai seluruh Jawa itu berpartisipasi. Gitu. Papua juga ada ya kemarin aku juga Papua juga ada, Papua juga ada, iya. Dan bagus-bagus seru lah pokoknya gitu. Mbak Ariane, Mbak Niken, ini kan penilaian juri seperti apa sih Mbak indikator yang bisa terpilih? Nah ini kayaknya penting nih ya buat teman-teman tahu nih ya kalau yang pada mau ikutan. Pertama kita tuh perhatikan kriterianya. Ada film-film yang bagus yang sayang banget karena kita minta 15 menit dipanjangin jadi 20 menit. Akhirnya nggak menang. Padahal sebenarnya bagus filmnya. Itu saya sayang juga ya. Cuma kan kita karena udah kriteria di depan begitu ya begitu. Terus yang kedua pastikan nilai filmnya itu mengandung nilai-nilai anti korupsi dan message-nya apa gitu. Pesannya tuh harus clear gitu. Terus kalau yang ketiga alhamdulillah kalau jangan terlalu complicated dan bisa diterima masyarakat gitu. Mengandung nilai seni harus gitu ya, mengandung keindahan karya cipta harus, tapi juga mudah dipahami karena buat KPK film Akves ini ajang media sosialisasi. Kalau yang kadang-kadang hits tuh dari film anti korupsi itu memang yang meskipun mungkin pesannya agak rumit tapi mudah dipahami gitu ya. Masyarakat umum tuh nggak usah sampai pusing keluar nonton film ini tadi tentang apa ya gitu tuh. Nah, yang menang tuh biasanya yang mudah-mudah dipahami. Tidak harus genrenya
nggak harus genrenya humor atau komedi itu nggak harus gitu, tapi yang itulah. Dan yang kalau bagi kami yang terpenting values-nya apa? Nilai-nilai anti korupsi kan tidak semata-mata. Kan kita punya tuh Jumat bersepeda Kakak. Jujur, mandiri, kemudian disiplin. Nah, kita bisa ngambil poin-poin di situ tuh tentang kedisiplinan, tentang masalah kejujuran, tentang kemandirian, tentang kesederhanaan. Nah, itu apa nilai-nilai penting yang bisa digali untuk sebuah film untuk ikut Akves gitu. Berarti kalau untuk minatnya sendiri Mbak dari masyarakat itu lebih banyak tahun ini apa? Sebenarnya sih tadi dari sisi jumlah apa proposal memang agak penurunan, tapi kita ngelihatnya dari kualitasnya. Kayaknya sudah mulai terpatri bahwa oh kalau Akves tuh ya memang kualitasnya harus lebih baik gitu. Jadi alhamdulillah tuh sekitar 460-an ya ide-ide cerita, kemudian dari vlog juga ada sekitar 400 dan lain-lain beberapa gitu. Total kita mengkurasi hampir mungkin sekitar 800 atau sampai 1000-an gitu ya untuk kemudian kita screening sekali ke dalam 4 kategori di mana masing-masing kategori dapat juara 1, juara 2, juara 3 dan apa mention dari juri gitu karena spesial khusus gitu. Bahkan kemarin yang untuk film pendek juga kita kasih 2 special mention karena kita menganggap penting untuk di-encourage teman-teman gitu. Nah, apa namanya di tahun ini alhamdulillah cukup meriah gitu ya tanggapan dari semua teman-teman dan kemarin kita dapat komitmen juga dari pimpinan untuk tetap meneruskan kegiatan Akves ini dengan terus meningkatkan kualitasnya ya mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Kemudian besar harapan kami masyarakat semakin banyak yang berpartisipasi dan kemudian hasilnya kita dorong kita sebarluaskan sehingga teman-teman yang ikut Akves ini juga bisa bisa dapat poin, bisa dikenal juga, bisa dijadikan sebagai bagian dari kurikulum vitae untuk ikut-ikut kegiatan yang lain dan tentunya untuk mendapat pengalaman gitu ya. Pengalaman dan pembelajaran karena Akves ini juga buat para sinias ini juga dipandu gitu ya. Kita cari mentor-mentor yang terbaik lah untuk membantu teman-teman yang pada mau ikutan Akves ini. Hmm. Kalau untuk yang terlibat nih Mbak juri-jurinya tuh siapa aja? Apa sama kayak tahun kemarin atau Aku agak lupa ya juri-jurinya banyak banget karena setiap oh, film tuh ada jurinya tuh ada Mbak Kamila Andini gitu ya. Terus selalu ada penilainya itu ada 3 gitu ya. 1 dari kami, 2 dari juri profesional gitu. Dan setiap film dokumenter tuh setiap jenis film tuh ada jurinya sendiri. Insya Allah KPK nggak apa ya. KPK nggak mendrive semua, kita serahkan juga pada juri-juri yang ada yang profesional. Jadi insya Allah objektif, nggak ada subjektif-subjektifan karena kalau di KPK nggak boleh ada benturan kepentingan pada saat menetapkan gitu ya. Jadi harus berintegritas lah menetapkan juaranya ya. Itu. nah Mbak kalau misalnya soal tadi Mbak bilang kepentingan ya soal itu kalau misalnya ada film yang mengangkat soal pemecatan pegawai KPK itu diperbolehkan nggak Mbak tuh kalau Ah misalnya boleh. Kalau saya pribadi sih silahkan aja dilihat sudut pandangnya. Tapi pada saat apa namanya pada saat penyusunan kan pada saat pembuatan film kan kita pandu ya. hmm, Takutnya juga perspektifnya kan pemahaman dari yang dibaca dan didengar gitu ya. Sementara kan kami di sini kan punya informasi yang mungkin lebih daripada yang teman-teman luar dengar gitu ya. Ya itu kalau menurut saya sih nggak apa-apa namanya juga aspirasi silahkan aja. Apa namanya terkait dengan mungkin nanti me, apa mengkritisi oknum tertentu atau apa gitu ya. Kalau kalau kami sih terbuka, tapi mungkin sepanjang tidak apa namanya tidak merusak bukan merusak ya tidak tidak ujaran kebencian gitu jangan gitu kan ya kita berusaha melakukan mekanisme edukasi ya edukasi gitu jangan jangan ada apa namanya hate speech dan lain-lain kritik silahkan itu sangat terbuka kami juga terbuka silahkan aja gitu itu kan bagian dari demokrasi juga gitu dan berani itu adalah bagian dari nilai-nilai integritas juga jadi buat teman-teman ya silahkan saja sampaikan gitu ya nah tapi sebelum pada saat menyusun itu juga kita bisa melihat nih mana ide-ide cerita mana film-film yang punya riset yang baik gitu kan harus riset yang baik misalkan masuk akal nggak sih kalau anggota DPRD di kelasnya sekian 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 itu kelasnya di daerah yang sekian proyeknya mega proyek dan seterusnya itu kan harus pakai riset
Atau ada korupsi pupuk, siapa sih yang melakukan korupsi di pupuk itu? Nah, mungkin nggak sih kalau pihaknya ini. Nah, itu teman-teman tuh harus riset juga gitu. Gak semata-mata hanya baca di dalam media satu terus udah dikarang bebas. Nah, itu harapannya itu perlu riset karena itu nanti bisa ditanyain gitu sama kita. Oh, tentang Raskin. Tahu nggak apa namanya tata cara distribusi Raskin? Siapa kira-kira yang bisa korupsi di Raskin gitu? Kepala desa bisa sejauh mana gitu kan. Nah, itu jangan sampai salah juga. Nah, itu kan kadang-kadang perlu dibantu tuh di situnya. Jadi kalau kata saya silakan ide cerita seluas-luasnya tapi jangan hate speech, terus jangan ini dan kita gunakan riset secara dan data-data yang kompleks gitu yang benar gitu, yang akurat gitu datanya. Itu sih Mbak Umi. Berarti Mbak yang ikut masuk nominasi atau Akves ini juga mendapatkan pelatihan juga ya Mbak ya, setidaknya ya dari KPK Iya, juga ya. dapat pelatihan. Dapat pelatihan yang lumayan lah ya dari kita sebenarnya diarah-arahkan gitu dari sisi apa namanya sisi teknik perfilman, kemudian juga dari sisi pengayaan materi gitu. Itu ada dari kami gitu. Nanti silahkan aja tanya Mbak kalau saya mau bikin tentang mobil dinas itu gimana sih mobil dinas itu gitu atau terkait dengan fasilitas pejabat gitu. Itu silakan aja dan itu prosesnya lumayan panjang sih gitu. Untuk apa bukan nggak panjang juga ya maksudnya ada lah ya prosesnya kalau saya bilang panjang nanti cuma sebentar. Tapi kita menyediakan media gitu buat teman-teman untuk konsultasi dan memperbaiki ide cerita atau pada saat penggarapan filmnya. Nah, sejauh ini dari sejak hampir 7 tahun Akves Akves ini menjadi benar-benar jadi media kampanye Mbak sejauh ini ya untuk anti korupsi juga. Harapannya gitu, cuma memang kita belum kalau saya sih cukup apa ya cukup jujur bahwa ini tinggal Akves udah oke, hasilnya udah oke, teman-teman udah banyak yang menyumbang ide buat kami dan ini sekarang permasalahan adalah diseminasi atau distribusinya kan kalau kami kan berharap ini ditonton semakin banyak orang nancep di apa namanya nancep di kepala banyak orang itu semakin baik gitu ya. Nah ini memang prosesnya kita harus minta bantuan dari semua pihak, dari media, dari apa namanya organisasi masyarakat. Jadi intinya kami ke depan juga KPK juga fokus pada pendistribusiannya gitu, pendistribusian dan sosialisasinya. Kemarin kita udah kirim beberapa link gitu ya dalam konteks pelaksanaan Hakordia ke sekolah-sekolah untuk nobar deh film Akves gitu ya menyambut Hakordia. Nah mudah-mudahan nanti ke mana lah ke TV-TV swasta kalau misalkan mau gitu ya cuma kan penuh dengan harga ya atau misalkan ke radio-radio atau ke media-media lokal untuk ditonton diputer gitu itu cita-cita ke depan akan semakin banyak yang menyuarakan karena ini kan sudah dibayar negara ya dan itu kan apa silakan dimanfaatkan banyak pihak semakin dimanfaatkan Akves itu film-film Akves akan semakin baik dan semakin bermanfaat juga buat KPK dan buat sinias-sinias yang sudah terlibat di ininya gitu di dalam produksinya. Dan Mbak selama 7 tahun Akves ini ada nggak sih Mbak ini kan ada perubahan kepemimpinan KPK gitu, ada perubahan kebijakan juga nggak Mbak walaupun pergantian pimpinan gitu Mbak? Insya Allah sih kalau untuk pendidikan aman sentosa ya. Kalau kami sih memang dari sejak awal KPK berdiri gitu ya, proses sosialisasi dan kampanye nilai-nilai anti korupsi itu terus kita dengungkan. Bahkan sebenarnya di yang saat ini dengan adanya Undang-Undang 19 2019 itu justru ini nih masyarakat yang perlu diingatkan bahwa upaya yang disebut pencegahan itu di depan. Dulu di undang-undang lama tuh penindakan, sekarang pencegahan di depan. Maknanya adalah edukasi dan upaya preventif itu diutamakan, didahulukan. Nah, termasuk juga kegiatan Akves ini. Jadi kalau memang pendidikan, sosialisasi dan kampanye itu di depan, tentunya Akves ini justru harusnya semakin kuat, nggak akan mungkin dikerdilkan gitu. Jadi upaya-upaya pengedukasian masyarakat, sosialisasi kampanye itu di depan. Jadi kalau di KPK itu kita sekarang tuh pakai three prong approach. Yang pertama itu pendidikan supaya masyarakat tidak mau korupsi.
kemudian pencegahan membangun sistem supaya masyarakat tidak bisa korupsi, baru yang terakhir nanti penindakan itu sebagai ultimum remedium, tindakan terakhir kalau udah nggak bisa apa-apa gitu ya, itu untuk penjeraan supaya takut. Nah, kalau dulu kan kebalik penindakan yang di depan. Nah, kita berharap ke depan Indonesia bisa terbangun pakai value base, nilai yang diacu, bukan karena takut sama polisi, tapi karena saya nggak mau aja gitu. Bukan takut sama KPK ya, bukan takut sama polisi, kemudian saya nggak melanggar, ya saya nggak mau melanggar rambu-rambu lalu lintas saja gitu. Mau ada Pak Polisi, mau nggak ada gitu ya, saya nggak mau aja. Nah itu sebenarnya value base itu yang pengen kita dorong gitu ya ke masyarakat, salah satunya melalui media akses ini. Terus Mbak, kalau film-film yang dari KPK nih yang tahun ini tuh, wah apa sih Mbak, apa contoh filmnya tentang apa nih Mbak yang tahun ini tuh kayak, wah Oh, kayak nggak nyangka gitu ada film kayak gini gitu, idenya tuh apa tuh? nah ini kalau untuk tahun ini tuh memang ada yang saya ingatnya yang juara saya karena sekarang gini dengan adanya pandemi ide cerita tuh beda. Dulu kita nggak masalahin tuh masalah Zoom, masalah network, bandwidth segala macam. Nah sekarang tuh banyak sekali media-media, terus kemudian pandemi, isoman dan lain-lain gitu ya. Di beberapa ide cerita tuh mengangkat itu. Jadi kekiniannya tuh di situ. Dan mungkin bagian dari potongan sejarah kali ya, kan bisa, oh pernah suatu waktu tahun 2021 tuh kegiatan tuh semuanya rebutan eh, bandwidth atau rebutan sinyal gitu kan, sehingga waktu itu kan yang juara karena network itu benar-benar masalah sinyal gitu kan, masalah sinyal apa wifi lah, rebutan wifi gitu. Nah, itu yang membuat agak berbeda gitu kan di ceritanya itu. Terus juga ada masalah ya edit-edit terkait dengan COVID, kemudian masalah lain, dan ada satu juga yang masalah sumber daya alam. Kemarin yang menang itu ada awas ada ujian itu masalahnya di banjir. Jadi kok ya pas ya kemarin di Kalimantan itu sebenarnya banjir gitu ya. Kemudian sekarang juga masih banjir gitu. Dan ini sebenarnya menyadarkan bahwa banjir itu tidak semata-mata bencana alam. Bisa saja itu bencana karena ulah manusia, karena perilaku koruptif manusia gitu. Nah, itu juga bagian pengedukasiannya di situ. Jadi yang kekiniannya sih menurut saya ada permasalahan sumber daya alam di kita, kemudian satu lagi ada permasalahan di apa namanya mengatasi bagaimana kita bisa tetap berintegritas pada saat pandemi gitu. Nah, itu yang kekiniannya. Sama kemarin saya juga ada salah satu vlog yang menurut saya cukup baik gitu ya terkait dengan tolak gratifikasi untuk guru. Nah, ini hal yang penting disuarakan karena yang namanya gratifikasi itu apapun terkait dengan jabatan. Mau dia di depan, mau dia di belakang, mau dia di tengah, itu kalau terkait jabatan kita tolak. Nah, yang paling sering di masyarakat itu kan gratifikasi atau hadiah buat guru kalau kita habis terima rapot kan. Biasa tuh ibu-ibu kalau misalkan kita terima rapot, terus apa namanya, makasih ya Bu Guru gitu kan, anak saya naik kelas, terus dikasih amplop deh tuh gitu. Nah ini sebenarnya gratifikasi ya dia bukan suap ya, dia cuma ungkapan terima kasih gitu ya. Nah ini sebenarnya budaya yang baik secara ketimuran tapi tidak baik untuk perilaku ASN gitu ya, karena ya itu melaksanakan tugas gitu. Mbak Umi nggak perlu ngasih saya hadiah, saya cuap-cuap begini untuk kinerja baik karena ini bagian dari tugas saya gitu. Nah ini sebenarnya bagian penyadaran budaya ya, dan itu butuh waktu lama gitu ya supaya kita tahu bahwa oh, Bu Guru memang baik, tapi itu bagian dari tugas gitu. Nah, itu hubungan relasi-relasi seperti itu tuh yang saya berharap kode-kode apa kode lagi apa pesan-pesan ya pesan-pesan yang disampaikan langsung oleh masyarakat itu mudah-mudahan lebih mengena daripada yang menyampaikan dari KPK-nya gitu. Ah, kamu kan KPK Bu, gaji udah gede kan kadang-kadang gitu. Enak ngomong gitu. Tapi kan kalau misalkan masyarakat sendiri yang campaign itu rasanya tuh lebih beda gitu. Itu Jadi filmnya sih. bagus juga yang soal guru karena emang emang udah tradisi ya karena melihat sekitar seperti itu kalau nggak kayak gitu bisa jadi nilainya dikurang atau gimana pokoknya Enggak, sebenarnya kayak kadang-kadang itu saya kemarin bagusnya karena dia udah terakhir. Jadi itu ceritanya anaknya naik kelas, terus dia terima kasih ke Bu Guru. Ah, terima kasih anak saya naik kelas nilainya baik. Terus sama Bu Guru nggak usah itu gratifikasi. Nah, itu kan bagian ajang campaign yang baik dari
orangnya langsung gitu kan. Kalau dari kami kan, saya kan bukan guru, saya kan pegawai KPK, enak ngomongnya, oh nggak, guru tuh nggak boleh gini-gini. Tapi kalau gurunya langsung kan lebih lebih enak. Dan masyarakat juga, oh gitu ya, ternyata itu gratifikasi ya. Gitu. Itu sih bagian dari beberapa yang, ya maksud saya itu apa sih? Oh ternyata alhamdulillah ya, guru ada yang sadar begitu gitu. Jadi peningkatan kualitasnya tuh di situ gitu. Substance pemahaman anti korupsinya semakin baik di masyarakat, itu yang saya syukurin di Akves tahun ini. Dan untuk ini impact terkait Akves ini kan Bu, apakah dengan adanya keberadaan Akves ini semakin berkurang kah gitu Bu, soal korupsi, perilaku korupsi dan sebagainya? Karena masih banyak juga kan masyarakat yang Ya, iya, ini perang panjang ya. Jadi saya sih nggak berharap muluk-muluk. Saya berharap akan terus eksis dan kita semakin menyebarluaskan ini. Sebenarnya untuk kegiatan kami mengukur sejauh mana keberhasilan sosialisasi kampanye itu kita bekerja sama dengan BPS untuk membangun survei gitu ya, kesadaran masyarakat. Cuma spesifik buat Akves, kalau saya sih melihat keberhasilannya dari kualitas dan kuantitas peserta dan hasil yang kualitas dan kuantitas cerita dan hasilnya, kemudian seberapa outreach-nya gitu ya. Apa namanya? Karena itu menunjukkan kalau kita semakin luas jangkauannya dan berarti kita sudah menyentuh gitu ya. Menyentuh itu baru, hai ini loh ada nilai anti korupsi. Bahwa kemudian nanti kesadarannya, awareness-nya lagi, itu kan proses yang lain gitu. Tapi kami berharap KPK dengan kondisi kami yang terbatas secara personil gitu ya, berharap dengan ada men-trigger, kan kita memang fungsinya tuh triggering aja, dorong gitu. Ini teman-teman yang sudah terlibat di Akves ini bagian champion kita yang meneruskan nilai-nilai anti korupsi. Karena sebenarnya upaya pemberantasan korupsi itu bukan tanggung jawab KPK sendirian gitu. Kami bersifat triggering. Ini kan untuk kepentingan negara kita semua gitu ya. Mau sampai kapan negara kita dicap negara korup gitu ya. Mau kalau yang namanya, ini bedanya kalau penjahat biasa tuh ngambil harta kita, tapi kalau penjahatnya itu adalah koruptor gitu ya, dia ngambil masa depan kita, ngambil harapan kita. Nah itu kan sebenarnya yang perlu diingatkan di masyarakat gitu. Nah, itu susah kalau kita cuma sendiri gitu. Kami juga orangnya di Soskam cuma bersembilan gitu. Menjangkau seluruh Indonesia kan berat. Makanya dengan Akves harapannya kita bisa dibantuin nih sama teman-teman semua, di Mbak Umi juga, teman-teman semua yang ada lah ikut membantu menyebarluaskan nilai anti korupsi. Gitu. Jadi sejauh ini visi dan misi Akves ini tercapai ya Mbak ya? Ya insya Allah tercapai ya, insya Allah tercapai. Kalau nanyanya ke KPK sih insya Allah tercapai nanti kalau kita berharap. Tapi dari sisi survei dan lain-lain sih sudah ada peningkatannya meskipun belum sampai pada titik yang kita harapkan. Kalau udah pada saat titik ya kita udah sama dengan negara-negara maju dong. Ini kan masih proses. Dan ke depan ini hal yang berat di depan kita. Tahun depan tuh ada pemilu serentak ya kan. Nah, itu kita berharap masyarakat itu masyarakat pemilih. Nah, ini kita ke arah sana lah 2024 itu mulai pelan-pelan, termasuk diantaranya membawa sosialisasi untuk terus mengingatkan masyarakat gitu. Ini PR besar yang tematik ya buat KPK. Setiap 5 tahun tuh ada pemilu, dan tahun depan 2 tahun lagi, 2,5 tahun lagi itu lebih besar magnitudenya. Dan yang menyadarkan masyarakat siapa? Kalau KPU udah ada Bawaslu, kalau ini partai udah ada gitu ya. Kalau masyarakat pemilih, ini peran kita semua gitu. Itu sih Mbak. Oh ya Mbak, soal ini kan di kategori sini kan ada kategori special mention ya Mbak ya, yang pemenangnya itu Andong Arisan Bodong ya, itu bisa diceritain nggak Mbak sih kenapa salah satu ada kategori special mention itu Mbak di Akves ini? Iya, itu sebenarnya kesepakatan juri nih kemarin ya, karena kan sebenarnya udah keempat, cuma kami kan agak terpaut tipis gitu dengan penilaian yang lain. Kita mengapresiasi karena ini teman-teman yang memproduseri Arisan Bodong ini teman-teman sinias-sinias muda ya, masih SMK gitu, perempuan juga sutradaranya kalau nggak salah, kalau nggak produser eksekutifnya juga perempuan gitu, perempuan muda masih belum 17 tahun gitu ya, dan sangat potensial gitu untuk
kita dorong terus berkreasi gitu. Jadi kita berharap kita berikan special mention supaya bagian dari pengayaan CV-nya atau kemudian bisa digunakan untuk memotivasi teman-teman yang lain gitu. Jadi tadi saya sampaikan ini Akves terbuka buat siapa saja. Kalau teman-teman SMKN di Gombong, Kebumen aja bisa gitu ya, pasti teman-teman SMA, SMK yang lain di seluruh Indonesia juga bisa. Kemarin vlog juga salah satu finalisnya anak SD itu kelas 4 atau kelas 5. Itu masuk finalis juga. Jadi terbuka sekali semua yang mau berkolaborasi bersama-sama terus mengasah itu untuk ikut. Jadi kemarin itu memang kita bagian dari menyemangati gitu ya KPK sebagai fungsi trigger, facilitating, kemudian cheerleader gitu ya untuk menyemangati generasi muda Indonesia lah untuk terus berkarya dan berkreasi tapi tetap berintegritas gitu dan menjaga semangat integritas gitu. Itu sih Mbak Umi. Jadi tahun ini sineasnya lebih ke sineas muda ya Mbak ya, yang lebih kayaknya gitu ya. Tapi kemarin juga ada beberapa yang cukup profesional juga sudah ada juga kok yang ikut itu. Dan tidak semuanya. Kenapa kita benar-benar melihat dari betul-betul dari cerita, kemudian betul-betul dari penggarapannya, teknis penggarapannya gitu. Originalitasnya dan seterusnya ya tergantung masing-masing kriteria yang ditetapkan juri. Jadi nggak ngelihat oh ini punya pengalaman panjang, mari kita harus menangin gitu tuh enggak gitu. Cuma kalau kemarin yang Andong itu ya sudah filmnya secara kualitas juga cukup baik, kemudian juga latar belakang produser dan sutradaranya juga anak-anak muda gitu ya, muda banget gitu kita lihat ya layaklah untuk diberikan apresiasi. Mbak, kalau sejauh ini kendala-kendala yang dihadapi para nominator atau yang terlibat yang mengikuti Akves ini apa sih Mbak kendala yang disampaikan mereka gitu dalam mengikuti Akves ini Mbak? Iya, macam-macam sih ya. Terutama sih kalau saya ngelihat koordinasi di internalnya masing-masing. Nah, kalau untuk ini kendala yang dari Indonesia Timur itu kadang-kadang di peralatan. Kemarin salah satu yang jadi kendala adalah kamera tuh susah kalau di NTT, beda atau di Papua, beda sama di Jakarta. Mau nyewa juga susah. Nah, ke depan kemarin saya sudah koordinasi dengan internal. Oke deh, nanti kita tingkatkanlah supporting pembiayaan dari KPK terutama untuk teman-teman di Indonesia Timur untuk meminimalisir gitu ya kendala di peralatan-peralatan. Saya nggak hafal tuh Mbak Umi kamera mana atau lensa apa gitu yang dibutuhin, cuma memang susah kalau di NTT. Nah itu beberapa kendala teknis. Tapi yang lain saya lihat sih sudah cukup mempersiapkan pemainnya siapa, mempersiapkan lokasinya, dan itu memang kita minta di dalam ide proposalnya itu sih kalau kendala di internalnya. Kalau buat kami sendiri kondisi pandemi ini kita jadi pengennya tuh biar meriah tuh para finalis tuh diundang ke Jakarta, cita-citanya gitu. Cuma kan masih pandemi ini jadinya ya sudahlah gitu. Next 2022 kalau ini insya Allah kita undang lah para panelisnya supaya bisa hadir hadir di Jakarta yang kandidat pemenangnya gitu ya bisa hadir di Jakarta. Kalau untuk rencana Akves 2022 Mbak sudah mulai dipersiapkan dari sekarang ya? Iya, paling nggak dari sisi penganggaran ya. Paling nggak saya udah siapkan anggarannya gitu. Nanti sama cita-cita ke depannya nih teman-teman di Soskam pengen pengen diperbaiki lagi kalau bisa kita tembus internasional dong gitu. Nah, itu cuma saya nanti masih kita upayakan lah gimana supaya kita bisa sampai tembus internasional. Gitu. Amin, Mbak. Amin. Nanti tolong mohon dukungannya ya Mbak. Siap Mbak. Biar semuanya makin banyak orang juga pada iya, betul. Betul. Mbak, kalau misalnya ini kampanye film ini biasanya kemana aja nih Mbak? Kampanye film-film Akves ini yang sudah ada pemenangnya dan kemudian biasanya kemana Mbak kampanyenya di YouTube atau? Nah ini sebenarnya ini PR ya, kita berharap tuh kita sudah menyampaikan melalui jalur distribusi kami di Humas, tapi sebenarnya bisa dilihat di YouTube juga bisa. Cuma kan
perlu di-trigger nih, tolong dong lihat di ini KPK gitu, di website atau di YouTube KPK tuh sebenarnya udah ada, tinggal disaksikan bersama gitu. Nah, cuma kan memang perlu lebih luas lagi ya. Ke depan kita semua harapannya semua film Akves tuh ada subtitle Inggrisnya. Jadi kita bisa distribusikan lewat jalur kami gitu ya supaya bisa diterima masyarakat internasional. Memang belum semuanya tersalurkan sih gitu. Kan di KPK juga kita juga punya komunitas-komunitas di internasional atau nasional untuk mendistribusikan ini. Nah, ini pekerjaan berat juga buat kita untuk mensuarakan. Paling nggak dalam setiap kegiatan mungkin Hakordia atau apa, film-film itu bisa didorong. Nah, dalam setiap kegiatan sosialisasi dan kampanye juga kita sering nih, makanya kebutuhan Akves adalah banyaknya ada untuk kebutuhan sosialisasi KPK gitu. Jadi tadi saya sampaikan salah satu karakteristik yang kita minta itu yang mudah dipahami gitu, karena kan kami mensasarnya masyarakat umum, bukan masyarakat sineas gitu atau masyarakat penikmat seni khusus gitu. Jadi memang semakin mudah dipahami, meskipun pesannya dalam atau mungkin sisi teknis perfilmannya baik gitu ya, buat masyarakat lebih mudah. Jadi kita bisa bawa, misalkan kami ada sosialisasi dengan ASN, yaitu yang mana nih film Akves yang cocok gitu ya dengan kondisi ASN, itu yang kita bawa. Mana yang kita mau ke anak muda, mana kita ke mahasiswa yang lebih intelek dan lebih terbuka, itu kan juga ada segmennya. Nah, itu kita sudah pilah-pilah lah kurang lebih mana. Tapi yang pasti pengennya tuh ada subtitle Inggrisnya supaya bisa didistribusikan internasional lagi gitu. Biar ini teman-teman sineas juga bisa ngetop lah gitu. Siapa tahu nanti ada yang diundang gitu kan. Nah, KPK bertanggung jawab juga tuh untuk mempopulerkan itu, mendistribusikan film-film Akvesnya. Jadi mereka-mereka yang kemarin menang nanti itu akan diundang atau enggak Mbak nanti? Kan ini udah kemarin udah dikasih umumkan. Iya, nantilah kapan-kapan kalau misalkan ada kegiatan bersama, insya Allah kita undang untuk memberikan apresiasi dan kita adakan acara lah ke depan di tahun depan ya. Mudah-mudahan ada waktu. Kalau masalah ini ya itu apa namanya kegiatan-kegiatan kan ya, nanti kita usahakan ada khusus untuk itu. Kemarin sih sudah dirancang beberapa event terkait dengan hal tersebut gitu. Mbak Nika mungkin ada tips-tips nggak sih Mbak untuk sinias-sinias muda atau sinias-sinias baru yang mau ikut tahun depan nih Akves ada apa, gimana caranya, maksudnya yang juara biar filmnya juara gitu Mbak. Mungkin ada sedikit tips-tips sih dari Mbak Nika. Ya, pertama bikin riset yang bagus ya. Maksudnya kita kreatif ditambah dengan data dan informasi yang benar gitu. Dan kreatif apapun gitu ya, kreatif dan nggak usah berpikiran yang rumit. Oh, nanti saya harus ngelihat penjara nih yang namanya koruptor nih harus ini. Enggak. Di sekitar kita tuh bisa diambil ide ceritanya gitu. Banyak-banyak membaca, banyak-banyak melakukan riset. Ini udah ada ide ceritanya, mari kita perkaya lagi. Tidak semua yang menang itu yang terlihat keren, jangan tiba-tiba bermimpi kayak Mas Garin, kayak Hanung Bramantyo, ya belum gitu ya, tapi kita nggak usah yang mungkin keren-keren, apa yang bisa kita kerjain aja dulu. Mungkin pertama belum tembus nih, tapi kan kita lihat kurang lebih kayak begini ya, kayak begini aja bisa tembus, harusnya bisa. Nah, ini kemarin tuh banyak yang kadang-kadang saking apa namanya, mungkin saking risetnya saking serius, KPK berarti harus kelihatan itu tuh jadi terlalu teknis, terlalu rumit gitu. Itu tuh juga jadi nggak menang akhirnya. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perhatikan persyaratan yang diminta. Kemarin ada beberapa film dokumenter yang baik gitu ya, film pendek yang baik, tapi durasinya nggak sesuai dengan yang kita minta, jadinya nggak bisa menang. Kan sayang. Nah, karena mungkin takut ngedit gitu kan, tambah-tambahin dikit lah, 2 menit, 3 menit. Tapi kan jadi tidak sesuai kriteria. Nah, itu juga penting. Terus yang ketiga, jangan menyerah, banyak berdoa gitu. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Kita coba, kalaupun nanti kalah atau apa, ya itu bagian dari upaya kita gitu. Ada yang sampai 2-3 kali, baru yang ketiga kali lolos, itu ada kok. Dan alhamdulillah jadi baik gitu, dan belajar dari film-film yang sudah menang gitu. Silakan aja ke YouTube KPK untuk dilihat. Oke, terima kasih banyak. Wah,
Kayaknya Heeh. semoga makin banyak ya Mbak tahun depan yang Amin, ikut amin. Mm-mm. Akpres ini. Betul, amin, amin. Itu harapannya deh. Biar kita nggak sia-sia nih. Mau Yang penting bikin lebih jangan gede lagi. sampai banyak apa waktunya harus pas yang bayar durasinya ya, jangan Iya, durasi sama jangan telat. Ntar telat udah ya. eh, Ya, udah waktunya ditutup baru submit kan sayang gitu. Makanya dilihat lah ininya pada waktunya segala macam gitu. Dan persiapkan dari sekarang juga nggak apa-apa. Insya Allah 2022 kita selenggarakan lagi. siap, siap. Ya. Ya, oke terima kasih banyak Mbak Niken, Ya, Realisasi makasih PLT Mbak Direktur Umi. sosialisasi Anti Korupsi KPK atas sharing-sharingnya soal Akpes 2021 ini dan penyelenggaraan Akpes. Nah, mungkin teman-teman yang tahun depan belum ikut Akpes bisa Nah, coba ikutan di tahun 2021. Yang penting harus banyakkan riset, baca referensi, lihat film-film yang sudah menang, mm-mm. deadline jangan sampai mepet ya Mbak ya. Iya, jangan mepet-mepet dari sekarang aja kalau Dari mau udah sekarang. cita-cita nih bikin gitu. Menjaga diri juga nggak hanya anti korupsi tapi perilaku di sekitar kita kan. Mm-mm, mm-mm. Ini Betul, juga. betul, 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 Siap. Mbak. Terima kasih banyak Ya, Mbak Niken saya untuk yang terima waktunya. kasih, makasih semuanya. Sukses terus Mbak. Terima kasih banyak sudah berkesempatan hadir di suara.com. Ya, Ya, terima itu kasih. aja itu tadi netizensuara.com perbincangan kita bersama Mbak Niken, PLT Direktur Sosialisasi Anti Korupsi KPK soal Akpes penyelenggaraan Akpes. Terima kasih banyak atas waktunya KPK. Semoga Mm-mm. dalam kesempatan kita bisa ketemu lagi. Terima Ya, kasih banyak. Selamat ayo, siang, Mbak makasih, Niken. makasih. Ya.